Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa yang bahagia, pertama-tama kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita semuanya diberi sehat walafiat. Yang kedua, kita ucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa agama Islam sampai ke tengah-tengah kita ini. Para pemirsa yang bahagia, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas masalah hidayah dan dolal seri keempat tentang hidayah. Untuk hidayah seri keempat ini membahas tentang nomor 16, bingung setelah kedatangan petunjuk. Nomor 17, manfaat petunjuk untuk diri sendiri. Nomor 18, menjaga petunjuk pada diri sendiri. 19, bersyukur atas hidayah Allah. 20, ujian ahli surga atas petunjuk. Para pemirsa yang bahagia, kemudian nomor 16, bingung setelah kedatangan petunjuk. Bingung setelah kedatangan petunjuk dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 71. Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu ala aqabina ba'da id hadanallahu kallatistahwat usayatina bil ardi khairana lahu ashabu yad'unahu ilal hudatina. Qul inna hudallahi huwal huda wa umirna linuslima lirabbil alamin. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad, apakah kita akan memohon pada sesuatu selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kita? Dan apakah kita akan dikembalikan ke belakang, kufur dan sesat setelah Allah memberi petunjuk kepada kita, seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di bumi dalam keadaan kebingungan, sedangkan dia mempunyai kawan-kawan yang selalu mengajak ke jalan yang lurus dengan mengatakan, ikutilah kami. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Kita diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 115, wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da id hadahum hatta yubayyina lahum ma yattaqun innallaha bikulli syai'in alim. Artinya,
Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum setelah dia memberinya petunjuk sampai dia menjelaskan kepadanya apa yang harus mereka jauhi. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Untuk Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 15 ada catatan kaki, seorang hamba tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata karena kesesatannya, kecuali jika hamba itu melanggar perintah-perintah yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam Al-Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 175, watlu alaihim naba allati atainahu ayatina pansalaho minha fa'atba'ahus syaitonu fakana minal gawin. Artinya, dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, pengetahuan tentang isi Alkitab, kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 115, wa may yusakikir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah. Artinya, barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia terleluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 149, walamma sukito fi aidihim wara'au annahum qad dallu qalu la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khosirin. Artinya, dan setelah mereka sangat menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa mereka telah sesat, mereka pun berkata, sesungguhnya jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang merugi. Para pemirsa yang bahagia, nomor 17, manfaat petunjuk untuk diri sendiri. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 15, manih tada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dalla fa innama yadillu 'alaiha wa la tajiru wajiratu wijra ukhra wa ma kunna mu'addibina hatta nab'asa rasulah. Artinya, barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri, dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengadab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Muhammad surat 47 ayat 32, innal ladina kafaru wasattu an sabilillahi
wasakur rasula mim ba'di ma tabayyana lahumul huda la yadurru waha syai'a wa yasuhbitu a'malahum. Artinya, sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka. Mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan menghapuskan pahala amal-amal mereka. Para pemirsa yang bahagia, kemudian nomor 18, menjaga petunjuk pada diri sendiri. Untuk menjaga petunjuk pada diri sendiri dijelaskan oleh Al-Quran surat Al-Ma'idah surat ke-5 ayat 105. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum ampusakum la yadurrukum man dhalla idah tadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tiada orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam surat Al-Ankabut surat 29 ayat 12. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu tabi'u sabilana wal nahmil khotoyakum wa ma hum bihamilina min khotoyahum min sayin innahum lakatibun. Dan berkatalah orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami, dan nanti kami akan memikul dosa-dosamu. Dan mereka sendiri sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka. Sesungguhnya mereka adalah benar-benar orang pendusta. Para pemirsa yang bahagia, kemudian di dalam Al-Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 115, wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da id hadahum hatta yubayyina lahum ma yattaqun innallaha bikulli syai'in alim. Artinya, Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum setelah Dia memberinya petunjuk sampai Dia menjelaskan kepadanya apa yang harus mereka jauhi. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Untuk Al-Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 115 ada catatan kaki. Seorang hamba tidak akan diadab oleh Allah semata-mata karena kesesatannya, kecuali jika hamba itu melanggar perintah-perintah yang sudah dijelaskan. Para pemirsa yang bahagia, nomor 19, bersyukur atas hidayah Allah. Bersyukur atas hidayah Allah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 17. Yamunnuna alaika an aslamu kul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum shodiqin. Artinya, mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah Dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar. Para pemirsa yang bahagia,
Kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 185. Syahrul Ramadan allati unzila bihil Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Paman sahida minkumus syahru falyasumhu wa man kana maridon au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra yuridu wahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbiru waha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 198, laisa alaikum junahun antabtagu padlam mirrabbikum fa'ida afattum min arafatin fadkuru waha indal mas'aril haram wadkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminat dolin. Artinya tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Mas'aril Haram, dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelumnya itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam Al-Quran surat Al-Hajj surat kedua ayat 37, la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakiyanaluhut taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbiru waha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Artinya daging-daging onta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikian Allah telah menundukkan untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kamu kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Para pemirsa yang bahagia, kemudian pujian ahli surga atas petunjuk. Pujian ahli surga atas petunjuk dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 43. Wa naja'na ma fi sudurihim min kilin tajri min tahtihimul anhar wa qalul hamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nutu an tilkumul jannatu
faktumuha bima kuntum ta'malun. Artinya, dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka, mengalir di bawah mereka sungai-sungai, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami membawa kebenaran, dan diserukan kepada mereka, ikutlah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Quran surat Fatir surat 35 ayat 34 sampai 35. Wa qalul hamdulillahilladzi adhaba anna hazan inna rabbana laghafurun syakur. Artinya, mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dalam surat Fatir surat ke-35 ayat 35-nya, nilladi ahallana darul muqamati min fadli la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lugub. Artinya, yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal surga dari karunia-Nya, di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa letih. Para pemirsa, demikian yang bisa kami sampaikan. Hidayah seri keempat. Kalau ada kata atau kalimat pendek atau kepanjangan atau kurang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kaca pecah, jangan disimpan dalam hati. Kalau ada kata yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.